di hidup ini tuh kalau aku ya mas, setiap hari itu cuma ada dua. Kadang-kadang kita tuh harus kompromi sama antara idealisme terus sama permintaan pasar atau Kita punya banyak kenalan tapi kita nggak punya personal branding. Terus apa yang dijual dari betul kita? betul. Ya kan? Oke, Wirausaha Muda Gajah Mada, balik lagi di Wiragama Mindset dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial Bintang tamu nggak tuh? dari FTP lagi. Sebelumnya udah ada dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, Andi Rewa sudah di sini, tapi saya biasanya manggilnya Rewa. Bener kan ya? Bener mas. Oke, ini juga dia bisnisnya adalah bisnis clothing, fashion yang Yang aku dimana, pakai ini. nah ini dipakai ya, outfit of the day. Iya. Oh tidak. Kalau ini memungkinkan suruh berdiri gitu, suruh muter-muter. Kalau nggak catwalk di sini Nggak usah lah. nggak usah. Mas Enzo nanti jadinya. Nah kan, kalau misalkan kita ngomongin bisnis fashion sama F&B, itu tuh sebenarnya dekat banget sama mahasiswa. Karena biasanya tuh kan mahasiswa tuh kalau misalkan disuruh bikin ide bisnis, yang paling sering tercetus pertama kali itu adalah Clothing brand. ya betul, clothing atau F&B atau kuliner gitu kan. Itu adalah dua yang paling dekat sama mahasiswa. Dikiranya gampang, padahal nggak segampang itu. Kita ngomongin satu SKU aja deh. Misalkan contoh, oke, ini yang dipakai, baju yang dipakai gitu kan. Atau ini luar apa? Jaket atau Ya outer. outernya misalkan katakanlah warnanya ada 5 varian misalkan. Terus size-nya ada S, M, L, XL. Belum nanti manajemen stok dan lain-lain. Dikiranya gampang, padahal nggak segampang itu. Gampang. Gampang. Coba mungkin ini kan dimulainya pas mahasiswa atau setelah lulus? Pas mahasiswa. Pas mahasiswa. Nah, Oke, mungkin bisa diceritakan kayak kenapa sih harus bisnis fashion yang dipilih, kemudian gimana sih cara ngebangunnya biar si mahasiswa tuh yang dengar mungkin bisa mulai juga dari situ gitu. oke gitu. Makasih ya Mas Iksan ya atas undangannya di sini. Jadi teman-teman perkenalkan aku Andi Rewa. Aku jurusan Teknik Pertanian. Oke. 2014. Terus usahaku berjalan, aku bikin brand namanya RW Fitco. Dulu tuh namanya RW FEEDCO. Oke. Jadi Rewa Fitco. Ya. Nah, fitnya ini tuh artinya kayak Rewa ingin bercita-cita mau memberi makan banyak orang gitu. Oke. Gitu. Kan bukan MBG ya. Iya, bukan. Terus pertama kali muncul menjadi seorang, aku tuh sebenarnya nggak tahu menggelarkan diriku tuh apa ya Mas ya. Jadi sekarang dikasih cetus nama fashion designer Iya. atau fashion maker, entrepreneur, and then Tertulis. itu nanti. Jadi awalnya itu, jadi pertama kali kan masuk UGM, aku dari daerah tertinggal Mas, jadi jauh banget dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Itu dulu daerah 3T, aku nggak tahu sekarang masih 3T apa enggak. Yeah. Itu dari 3 jam dari kota Makassar. Oke. Terus aku alumni pertama masuk UGM dari sekolahku. Iya. Sekolahku tuh sekolah baru Mas. Oke. Aku alumni yang kelima. Gitu. Dan aku alumni pertama yang masuk UGM dengan jalur undangan. SMA apa itu waktu? Dulu nama sekolahku tuh SMA Negeri Khusus Jeneponto. Oke. Memang namanya agak aneh ya. Iya. Karena memang dulu ada otonomi daerah. Jadi pejabatnya itu bikin sekolah yang memang dia memperuntukkan untuk orang-orang yang cerdas di daerahku. Jadi memang agak susah untuk masuk di sekolah itu. Tapi ini negeri. Iya. Terus juga dulu sekolah kami diberi fasilitas dengan uang jajan, terus banyak pengembangan diri dan juga dapat makan siang gratis. Oke, berarti sejak itu udah ada tuh. Sejak itu udah ada. Jadi tahun berapa ya? 2014 aku lulus, berarti 2011 udah ada. Dan sampai kelas 3 SMA kelas 12 itu program makanan siang gratis berjalan. Gitu karena sekolah kami sekolah unggulan. Jadi banyak potensi untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Di jalur-jalur di jurusan yang kayak ya bisa lah gitu Mas gitu. Iya. Nah kebetulan aku punya background keluarga itu di bidang pertanian. Oke. Terus memang cita-citaku tuh kayak aku punya mimpi besar. Nanti tuh kayak aku tuh pengen bikin kayak farmhouse gitu loh. Oke. Nah cuma mungkin langkah awalnya kita dimulai dari fashion dulu. Iya. Gitu kan. Nah sering berjalannya waktu, anak daerah ini kan kuliah di UGM tidak mau melewatkan kesempatan buat di dunia kuliah gitu lah. Jadi skill yang aku bangun waktu zaman kuliah, aku cari nih butuhnya ngapain sih. Seorang Andi Rewa ini bakal outputnya jadi mahasiswa itu seperti apa, atau nanti lulusannya akan menjadi apa gitu kan. Iya. Nah, gitu. Terus dimulai dari mana? Karena kita kan aku kan dulu kan
susah ngomong, secara public Iya. speaking kurang bagus, terus tingkat kepercayaan diri yang kurang, terus cita-citanya pengen jadi pengusaha gitu kan. Berarti kita harus mengambil langkah dari awal dulu kan, belajar bisnisnya gitu. Makanya di organisasi aku ada banyak banget mas organisasi waktu zaman kuliah. Berapa nih? Apa aja? Aduh. Spill. Jadi memang kayak dulu 2014 itu ngerasanya kayak aduh pengen banget nih aku jadi seseorang, tapi dimulai dari mana ya gitu. Aku pengen banget jadi pengusaha, berarti aku harus masuk organisasi yang mengembangkan potensi wirausaha aku. Oke. Gitu kan. Terus UGM ini kan menjunjung tinggi pengabdian masyarakat ya. Betul kan. Terus aku ngapain ya di ini ya? Oh ya udah deh, ada satu himpunan jadi aku bagi-bagi mas. Himpunan jurusan aku masuknya di pengabdian masyarakat. Oke. Terus Fakultas? di fakultas di BEM aku masuknya pengembangan usaha mandiri. Gitu. Di Univ ikut juga? Di Univ ikut juga, tapi di tahun selanjutnya. Jadi semester ketiga. Lalu itu semester lagi berat-beratnya ya. Praktikum banyak. Biasanya kan mahasiswa itu semester 3 itu adalah mata kuliah yang paling berat. Betul. Iya kan. Kalau 1-2 kan kayak ya udahlah dasar basic SMA dipindahin ke kuliah gitu. Kalau semester 3 semester 4 kan waduh. Masuk ke penjuruan kan jadinya. Tapi kayak udahlah walaupun memang cerita kakak tingkat waduh serem banget deh semester 3 semester 4 itu kayak langsung anjlok bla bla gini. Tapi menurut aku nggak apa-apa karena memang kita kan tugasnya mahasiswa kan dia belajar gitu. Betul. Belajar dari kalau aku potensinya akademik dan non akademik gitu kan. Ya udah mas di BEM aku ngambil karena aku butuh namanya public regulation. Jadi aku masuk di jaringan eksternal dulu namanya di BMKM. Dan situ kan kita belajar gimana caranya melobi, menawarkan atau bekerja sama dengan apapun lah. Yang eksternal kampus kan? Eksternal kampus dan internal kampus. Oke. Kayak penunjangan ruangan, DSP di beberapa fakultas gitu. Terus akhirnya anak ini tidak berhenti lagi untuk berprogres gitu kan. Ikut apa lagi ya gitu kan. Coba deh aku nge-MC gitu kan. Terus adalah pembukaan MC sudah UGM gitu. Kata dia coba tuh Rev gitu. Daftar gitu kan. Daftarlah di awal MC sudah UGM. Jadi kalau dulu tuh kita menyebutin nama-nama wisudawan. Jadi MC wisuda UGM itu banyak banget mas. Kan bayangin sendiri kan 3.000 mahasiswa yang wisuda. Kan gak mungkin satu orang yang baca namanya kan. Nah itu bergiliran bacanya gitu. Ya udah pas udah di awal nggak keterima. Kayak mungkin suaraku masih kurang bagus atau intonasi jadi ya udahlah kayak aku ada basic di MC gitu kan. Terus kakak tingkatnya yang senior MC bilang aku dulu juga sampai 3 kali daftar kok baru keterima. Terus ya udah coba lagi. Nextnya coba lagi keterima gitu. Seneng banget gitu kan. Terus awal karir MC di situ terus akhirnya jadi sering MC di UGM, sering dipanggil MC dari fakultas, terus direktorat juga gitu kan. Sampai di luar juga. Terus karena MC kan berpenampilan ya. Betul. Dan kita sudah mulai grooming nih ceritanya karena kita dilihat banyak orang gitu. Terus aku senang nih pakai baju. Iya, senang pakai baju, masa nggak pakai baju? Betul. Maksudnya dalam artian mikir kan hari ini outfitnya apa ya gitu. Nah pada saat aku berpenampilan itu banyak yang interest yang kayak mas kok bajunya bagus, beli di mana gitu. Peluangnya di sini nih. Peluangnya di sini. Lumayan juga ya ini soalnya dari zaman kuliah itu udah lumayan followersnya udah banyak. Jadi sama kayak mas tadi bilang, aku tuh membangun relasi yang banyak gitu. Begitupun dengan apa yang aku lakukan di UGM. Jadi kenalanku tuh gak hanya tingkat jurusan, tapi juga ada tingkat fakultas, ada juga tingkat universitas, bahkan sesama mahasiswa se-Indonesia, BMSI gitu kan. Gitu. Jadi ya udah. Karena waktu di zaman kuliah di BEM fakultas itu aku ngurusin pengembangan usaha mandiri, which is aku ngurusin uniform jurusan kan, fakultas kan kayak korsa gitu kan. Ya udah mas, aku dikasih amanah kan sama kadep aku dulu kayak Rewa kamu ngurusin project ini ya gitu kan. Itu kan ngurusin tuh semuanya R&D-nya dan lain-lain gitu kan. Dia belajar tuh bikin produk, desainnya kayak gini, ngubungin ke penjahit gitu. Terus akhirnya pas ngurusin ke penjahit aku bilang kayaknya aku bisa deh bikin produk seperti ini dengan nama aku sendiri gitu kan. Ya udah dari situ mas mencetus idenya. Terus apa ya, karena dulu aku sering pakai outer. Jadi dulu kan 2017 tuh 2018 lagi banyak banget brand-brand baru yang lahir dengan konsep outfitnya. Nah disitulah aku dapat inspirasi. Apa karena aku pakai aku produksi outer aja kali ya gitu kan. Ya udah aku produksi outer. Nah kan aku belum punya modal ya mas di awal kan. Pasti. Terus pakai sistem apa ya gitu.
PO berarti. PO. Jadi karena aku dulu tuh zaman Line tuh aplikasi lain. Iya, tahu. Kita bikin open pre-order di Line itu lebih rame, Mas. Line ad atau zaman-zaman itu lah ya. Zaman-zaman itu jadi posting di Line terus broadcast ke grup kemana. Dulu kan grup kan banyak banget kan. Betul. Satu grup bisa 300 orang, 400 orang, 600 orang gitu. Udah masukin. Nitip ya guys, yang mau open pre-order punya Rewa, ini brand baru, nanti keuntungan di awal tuh brandingnya nanti keuntungan 20%, nanti kita kasih ke orang-orang yang butuh gitu. Iya, donasi gitu. Donasi gitu. Ini brand udah berdiri, udah bikinin charity ya. Iya. Gitu Mas. Itu 2000 berapa? 15 berarti ya? Atau 17. Oh, 17 akhir runningnya, terus 2018 mulai produksi. Oke. Jadi dulu itu 10 hari PO, 10 hari produksi, 10 hari pengiriman, include open PO lagi. Jadi open PO terus selama 2 tahun. Ya. Kalau dengar dari ceritanya tadi kan sebenarnya di sini relasi itu penting gitu. Penting banget. Mahasiswa kan banyak juga yang kuliah pulang gitu Betul. kan, atau nongkrong nggak jelas gitu. Nah ini juga mungkin penting nih kalau misalkan kita itu mau mulai bisnis, banyakin aja kenalan dulu. Siapa Betul. tahu nanti dari kenalan kita itu bisa jadi partner kita, bisa jadi supplier kita, bisa jadi konsumen kita. Banyaklah peluang kebuka dari situ gitu kan. Iya. Kadang-kadang orang-orang itu malas untuk berelasi. Dalam tanda kutip ya, Malu mungkin kali ya ya. mungkin malu juga gitu. Kadang-kadang juga ngapain kita berelasi gitu. Nah justru di berelasi itulah yang mungkin nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mereka itu udah jadi orang semua gitu kan. Betul banget. Udah ada yang di perusahaan apa, udah ada yang di luar negeri mungkin, udah ada di BUMN mungkin segala macam, yang itu bisa mempermudah hidup kita sebenarnya gitu nantinya. Karena kita sudah berelasi sejak pas masih kuliah gitu. Tapi ada poin yang penting Mas. Jadi kalau misalnya kita mau berrelasi, kita harus punya personal branding dulu. Oke. Jadi misalnya kita ini mau dikenal seperti apa, Iya. gitu kan. Kita punya banyak kenalan tapi kita nggak punya personal branding. Terus apa yang dijual dari itu? Betul, Kan? betul. Ya kan. Jadi misalnya di awal aku bangun personal branding aku adalah sebagai seorang business owner dari fashion brand yang aku bangun. Which is aku harus berkonten atau menampilkan sesuatu yang terkait dengan Betul, relate sama betul bisnisnya. relate. Jadi kayak fashion ya udah konten fashion, bikin produk dan lain-lain gitu. Nah orang nanti relasi yang kita bangun, misalnya Mas Ihsan nih, kan kemarin sempat produksi juga kan Iya, sama aku kan. sempat. Kayak aku mau bikin produksi kayak gini di mana ya? Yang aku punya standar nih kayak kualitasnya A, pakai bahan ini, terus ini nih. Oh sama Rewa aja deh karena Rewa itu Ya. punya brand yang sangat menjunjung tinggi kualitas Iya. produk, bukan tanda kutip yang lain gitu kan. Iya. Ya udah, jadi kalau kita sudah membangun personal branding dengan baik, kita ini dikenal seperti apa, ya relasi yang kita bangun itu akan secara relatable terselubung gitu. Betul itu penting banget sih kayak gitu. Nah tadi dalam proses development produk terus sampai menemukan produk yang paling market fit lah atau bahasanya itu yang paling best seller gitu, itu tuh di produk yang keberapa? Yang ini tuh orang-orang pada suka banget nih produk ini gitu. Ah ya, ada satu cerita lagi Mas. Ini cerita dulu ya. Emang bercerita ya. Jadi dulu itu aku punya pemikiran yang idealis. Jadi RW Fitco itu ya udah produksi jaket aja lah. Iya. Jadi produknya jaket gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, permintaan pasar tuh bilang, Mas bikin produk yang lain dong gitu. Nah sedangkan Mas aku secara pribadi, kalau mau bikin produk itu selalu harus ada ceritanya. Oke. Jadi bukan hanya sekedar aku bikin jaket, tapi Ya. dari jaket ini tuh value-nya apa, high story-nya apa. Begitupun dengan produk yang lain, kayak kemeja, terus kaos, celana dan lain-lain. Dan itu ceritanya ada banyak unsur-unsur yang harus aku masukin dari Oke. kualitasnya. Karena Aero Fitco itu di awal pertama menjunjung tinggi fungsional produk ya, terus material yang bertahan bisa berapa kali dipakai dan jangka berapa lama. Maka untuk penentuan harga itu sesuai dengan riset-riset yang dilakukan aku secara pribadi. Oke. Jadi kalau aku bikin produk, aku bikin dulu, aku pakai dulu, gitu, aku rasain dulu kenyamanannya. Iya, Terus iya. oh kayak gini ya, oh ukurannya gini ya. Terus nanti aku nentuin, oh harganya sekian. Jadi untuk mendorong komponen-komponen harga itu bukan hanya sebagai bahan pokok, materials, biaya produksi dan lain-lain totalnya sekian, enggak. Ada something yang harus dimasukkan dan itu tidak termasuk dalam biaya mentahan gitu. Oke. Nah itu yang menjadi poin di RW Fitco. Dan itu jadi apa ya? Remind ke customers. Iya. Jadi kayak kalau ada customer datang, Mas produk kamu mahal banget gitu. Oke. Enggak sesuai. Ini apa aku Kemahalan misalnya. kemahalan gitu ya. Terus aku bilang, ya emang segitu kah harga kami gitu. Nah si customer ini beli produk di tempat lain, terus nge-compare kan produknya.
terus dia datang Balik bertanya lagi. pergi, mungkin menurut dia kayak kurang cocok lah ya, Iya. terus balik lagi, terus dia bilang begitulah mas kami mendirikan brand ini, jadi ada pasti kualitasnya, jadi Oke. harganya tuh pas lah dibayar. Nah tadi kan ada proses yang menurut saya juga penting, apa namanya tuh, ada QC dulu lah, atau Betul. QC-nya tuh dengan cara kita cobain dulu kan, di tester dulu. Nanti mungkin pas, wah mungkin ini bahannya terlalu kasar, Betul. atau mungkin ini bahannya panas, kok ini posisi kancingnya kurang pas gitu kan, itu kan bagian dari riset produk juga. Terus ada customer experience di situ gitu Benar, kan. benar. Nah itu juga mungkin yang kadang-kadang luput dari orang ketika dia mendevelopment sebuah produk, itu tuh yang penting jadi aja, Jadi aja. kelihatan bagus gitu. Betul. Padahal di dunia ini tuh nggak cuma melulu pasar itu soal yang termurah kan. Benar. Ada juga yang nyari value tertentu, ada juga yang nyari kenyamanan mungkin, dan segala macamnya. Dan itu kita harus konsisten sama sustain dalam produk yang kita bikin terhadap yang tempat tadi kita bahas, apakah Iya. ramah lingkungan, terus faktor-faktornya lain itu seperti apa gitu. Nah kalau misalnya kayak produk aku itu kayak berapa kali lama dicuci terus warnanya nanti pudar, itu kan juga termasuk dalam riset ya. Terus apakah dia akan menipis, apakah gini, jadi kita menghimbau juga cara perawatannya seperti apa gitu. Oke, menarik. Kalau Itu misalkan selama berdiri udah berapa, apa ya kalau bahasanya, artikel mungkin ya yang diproduksi? Iya, jadi dulu tuh satu artikel dulu ini kan, Hmm. model ini terus ada 3 warna. Oke. Terus setiap bulan ngeluarin model baru. Dalam setahun tuh ngeluarin 4 model. Oke. Jadi tergantung keinginan aku sebagai seorang desainernya gitu ya. Bikin produknya, launching terus warna baru, kayak aku suka warna apa. Jadi aku bikin brand sebagai brand owner yang brainstormingnya dari aku gitu, Iya. secara pribadi. Tapi juga ikut perkembangan market. Oke. Misalnya, oh warna tren di tahun ini adalah ini. Gimana caranya aku bisa mengambil warna itu masuk ke brand aku. Jadi kadang-kadang ada beberapa idealis yang bertabrakan dengan Betul. apa sih namanya, viral ya. Iya. Ya, Ya, apa sih, Mas? ya, mungkin contohnya kayak gini. Yang lagi rame gitu. Yang lagi rame gitu. Nah, sedangkan setiap tahun kan ada rame model yang baru, warna yang baru kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita sebagai brand owner mengcombine antara identity company kita, brand kita dengan Tren. apa yang rame di tren kayak gitu. Ya benar, itu juga penting sih. Jadi harus kadang-kadang kita tuh harus kompromi sama antara idealisme terus sama permintaan pasar atau keinginan pasar gitu kan. Betul. Kita cari titik tengahnya. Betul. Di mana nih yang ibaratnya tuh idealisme kita tetap bisa tercurahkan atau tercover, tapi pasar juga mau dengan itu. Terus visi misi atau identitas perusahaan kita nggak hilang, value-nya dan tren juga bisa masuk di situ. Ya betul. Itu yang menjadi PR-nya buat sebagai fashion maker atau mungkin F&B atau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain kayak gitu. Oke. Kalau cara riset marketnya sendiri gimana? Maksudnya untuk mengetahui, wah ini kayaknya kalau aku develop produk ini dengan warna ini, nanti market bakalan suka deh. Nah itu tuh intuisi dan data base-nya tuh dapat dari mana gitu? Nah, karena kebetulan aku punya banyak pengikut ya mas ya, nggak banyak banget sih. Tapi ada lah yang fashion enthusiast gitu. Biasanya aku nanya dulu gitu, kayak kalian suka warna apa sih gitu kan, atau enggak di Instagramnya Aerofit kan juga udah lumayan ya followersnya ya. Sukanya warna apa, udah naik. Tapi biasanya kita udah menemukan nih 1 tahun 2 tahun, oh ternyata kita punya identitas, kita punya produk, nanti market yang mengikuti kita. Dan itu menjadi bekal kita untuk melangkah lagi setiap tahun, setiap hari, setiap bulan, untuk kontinuitas dan sustain brand kita kan, kayak gitu mas. Terus ya udah bikin produk apa yang lagi, misalnya kemeja sekarang modelnya kayak gini, terus aku ngeluarin kemeja dengan memperhatikan materialsnya, terus desain cuttingan yang cocok buat buat orang-orang gitu. Tapi dari size chart yang aku punya itu dari badan aku mas. Oke. Jadi aku tuh dari size S, M, L, XL itu bisa masuk semua. Oke. Nah itulah pentingnya menjaga badan. Olahraga. Jadi karena Aaron itu ini tidak jauh dari seorang Andi Rewa ya. Jadi semua dari size chart, dari warna itu juga kesukaan dan dikombin dengan tren yang ada. Oke. Pernah nggak dapat customer yang mungkin request produk custom, kemudian produk customnya tuh, wah ini kok aneh gitu seleranya, atau wah ini kok ini, tapi
nominalnya gede nih gitu kan. Iya. Pernah nggak dapat kasus kayak gitu? Sebenarnya kalau kasus custom tuh banyak. Bisa kayak yang aku pakein. Iya. Mas, aku mau bikin itu 30 gitu buat satu kelas, Oke. mungkin 60 buat satu perusahaan. Jadi tinggal tambahin boardit dari sini gini gitu. Atau enggak Mas, kami mau request model kayak gini. Tapi request yang aneh nggak ada sih Mas. Iya, So far ngikutin gayanya RW Fitco. Jadi di RW Fitco udah banyak banget nih modelan jaket A B C D, tinggal milih Mas, aku mau model folk warna marun, bordir di sini, ini gitu. Terus dari perusahaan kami, ya udah kasih free bordir sebagai apa bentuk apa sih namanya bahasanya? Ya mungkin Terima kayak kasih bukan loyalty no juga teknik ya mungkin dari marketing lah ya. Ya marketing gitu. Kata free ongkir gitu. Betul. Terus Mas, RW itu pernah ekspor loh. Kemana tuh? jadi jadi RW itu kan jarang iklan ya. Hmm. Jadi memang dari Instagram, real Instagram. Jadi biarlah Instagram Organik lah ya. organik gitu kan. Jadi pernah tuh dapat orderan dari sekolah di Arab. Oke. Jadi dia itu pesen 90 jaket. Hmm. Dia custom kayak model kayak gini, terus minta di resletingin. Oh, oke. Terus model gini. Aku kaget tiba-tiba kan di ini. Dari DM berarti ya? Dari DM. Terus dia dari Arab. Terus aku bilang, ongkirnya mahal banget nih. Iya. Gitu. Ongkirnya aja Mas, itu 9 juta. Oke, lebih mahal dari produknya enggak? Enggak dong. Mereka kan banyak ya. Karena dia juga luar negeri, which is ya harganya juga sesuai kan. Dari Arab pernah, bahkan dari Cina. Oke. Jadi di Cina itu kalau kita bikin, kan orang tuh tahu ya kalau di Cina itu biaya produksi murah. Betul. Iya kan. Tapi kalau untuk biaya bikin seragam itu mahal. Oke. Jadi waktu itu aku ada order dari, nggak usah sebutin kampusnya ya. Iya. Pokoknya salah satu kampus di Cina itu bikin seragam Mas di Indonesia. Kenapa nggak di sana gitu kan? Kenapa nggak di sana gitu? Aku langsung mikir, perasaan di Cina tuh biaya produksi lebih murah ya. Tapi ternyata merek kurang banyak, belum ada brand yang menyediakan dalam bentuk kuantiti. Oke, paham. Kadang-kadang mungkin secara style juga nggak cocok sama Nggak mereka cocok, gitu. Kok dilalahnya itu yang cocok sama style mereka adalah di brand ya, yang di- ada. di RW Fitco ini gitu. Padahal mungkin di sana juga mungkin banyak Banyak, segala macam, banyak. tapi modelnya nggak ada yang cocok nih. Bisa jadi juga kan kayak gitu. Sama itu juga kita harus melihat sistem bisnis kita. Hmm. Apakah sistem bisnis kita jualnya satuan atau juga jual banyak. Jadi Betul. bisa memperbanyak peluang lah Iya. untuk ya intinya kan duit kan akhirnya. Betul. Nah, Kadang-kadang kan ada juga mungkin ya kalau misalkan kita belanja atau impor produk dari China gitu, ada juga yang ada minimal apa MOQ lah, minimum order quantity-nya gitu, yang mungkin ketika mereka itu order di sana harus skala besar biar dapat harga harga yang murah banget Ah. gitu. Sedangkan kalau ordernya itu kecil atau mungkin ratusan, ya itu bisa mahal banget biaya produksinya. Itu juga Benar. mungkin karena mereka kan based on quantity ya, mass production gitu. betul karena kan produksinya gede banget Betul. ya. Buat diekspor ke mana-mana kan oleh mereka ke seluruh dunia lah. Nah untungnya RF itu kan skalanya masih kecil ya, tapi bisa untuk menjangkau hal-hal yang besar. Betul. Justru di situ kan peluangnya gitu. Peluangnya. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh kompetitor atau oleh orang lain, nah di situ kita masuk. Kita punya Betul. daya jual. Betul, kayak gitu. Nah, terus selama perjalanannya itu, Ceritanya indah-indah mulu ya. ya makanya ini mau masuk nih. Segmen 2 nih. Jadi kan pasti nggak mungkin orderan tuh bagus terus kan? Iya. Pasti ada kalinya lagi turun, lagi naik, tren pasar lagi, ya mungkin daya beli lagi nggak oke gitu. Terus buat konten lagi nggak viral atau gimana segala macam. Nah itu kapan dan gimana strateginya biar bisa rebound gitu? Aduh ya, udah aku mention di awal ya Mas tadi ya. Mas di sini tuh aku nggak bisa menceritakan suksesan bagaimana orang bisa menjadi kaya raya gitu. Di sini kayaknya aku bisa lebih banyak sharing how to survive dari kegagalan. Dan mungkin banyak dari orang punya pengalaman dari seminar kali ya atau podcast. Gimana caranya sih menjadi orang yang sukses, Iya. ya kan? Tapi jarang banget orang yang mention gimana caranya bangkit dari kegagalan. Oke, betul. Nah, jadi di kesempatan ini memang aku akan share akan hal itu. Bisnis itu up and down. Betul. So just enjoy every moment kan. Iya. Nah, aku berdiri 2017 sampai kita mention 2020 COVID ya. Covid betul. Dan 2020 COVID di bulan Maret otomatis lifestyle berubah. Ya. Orang lebih mementingkan healthy lifestyle daripada ini papan. Apalagi outer buat keluar. Iya, kita nggak ada orang yang mau keluar. Tapi ada order yang lain buat APD. Jadi waktu itu COVID, terus nggak ada yang mau bikin seragam karena nggak ada acara keluar.
Terus ya udah Mas di situ awalnya kayak aduh aku harus gimana ya. Ya udah nurunin harga produk, tapi nggak jauh dari standar harga yang biasa kita kasih. Terus itu lumayan. Terus akhirnya karena kita udah pintar saving di awal, jadi di fase-fase kritis kita masih bisa menjalani hidup, setidaknya menjalani hidup, mengamankan perusahaan, tapi tidak fokus ke pengembangan. Lebih kepada survive dulu aja gitu, bertahan dulu aja gitu kan, dari biaya operasional yang bisa kita tanggulangi, terus yang lain-lainnya. Terus waktu COVID itu aku ada satu orderan, ini pentingnya punya relasi. Iya betul. Di sini nih Mas. Jadi punya relasi. Jadi aku ada teman kerja di sebuah perusahaan, terus perusahaannya bikin banyak banget. Karena itu kan masa-masa COVID itu masih tanda pertanyaan ya, apakah setiap company atau orang akan melakukan aktivitas atau enggak tetap berdiam diri di rumah gitu kan. Kebetulan perusahaan ini tuh bikin banyak banget. Jadi ada jaket bomber, ada kaos, ada tote bag, banyak Sepaket lah ya. Sepaket lah ya. Dan ini bisa nutupin rata-rata ini kan kayak 6 bulan gitu. Jadi kayak terselamatkan nih gue hidup di 2020 akhir gitu kan sampai 2021. Nah 2021 kan kita masa apa sih dulu namanya PKM ya? Iya PPKM ya. PPKM, jadi ada PPKM level 1, level 2, level 3. Jadi ada beberapa tempat yang kamu nggak bisa bergerak, kamu dapat level 1, level 2, level 3 gitu kan. Nah terus waktu itu 2021 sekolah juga udah mulai sekolah. Oh PSBB tadi bukan PPKM. PSBB nggak sih? PPKM Mas. Oh iya. Pokoknya itu terlalu banyak bahasanya ya. Karena ada isolasi, isolasi, lockdown dan lain gitu kan. Terus akhirnya dari situ ada satu sekolah, jadi satu angkatan 300 jaket pesen. Buat sekolah mereka. Jadi kayak, aduh kita udah setahun nih nggak sekolah gitu, masa kita nggak ada kenangan? Jadi kenangannya bikin seragam lah gitu kan. Jadi bikin seragam di RFitco dan lumayan lagi. Jadi aku dapat modal di awal. Terus ada banyak lifestyle baru. Jadi setelah COVID itu kan ada banyak banget ide bisnis baru. Bikin kayak semacam compound space yang menyatukan antara F&B, fashion, terus activity lifestyle lainnya gitu kan di satu tempat. Ya udah gitu, terus aku jadi mikir kan, oh RFitco udah berapa tahun nih? 4 tahun, 3 tahun gitu kan. Nggak punya offline store gitu kan. Mau bikin nih ceritanya, karena ada modal kan di awal. Ya udah bikin offline store di awal dengan sistem yang mereka buat gitu. Karena kalau aku nggak berani bikin toko di pinggir jalan. Karena harus ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah tarik traffic lah. Betul, tarik traffic. Terus akhirnya itu, tapi dia nggak berjalan dengan bagus karena sistem secara internalnya kurang baik terhadap ini. Ya udah keluar dari situ, terus pindah lagi ke tempat yang satu. Jadi tempat satu ini bagus dari lifestyle gini-gini, tapi ada aja lah ya masalahnya. Ada aja lah. NGN gitu ya, ternyata gini. Terus di titik terbaik mana Mas Trewa setelah COVID gitu? Ada. Jadi waktu itu aku ada orderan lagi dari perusahaan banyak banget. Nah sedangkan kita harus memikirkan produksi. Jadi kalau aku itu hari ini dijualnya buat bulan depan sama bulan depannya lagi. Jadi 1 bulan untuk 2-3 bulan. Begitupun dengan selanjutnya. Jadi kontinuitas, jadi dalam setahun aku produksi 4 kali. Plus B2B yang tadi, yang seragam-seragam gitu kan. Jadi itu kan satu tempat. Nah, kadang-kadang yang buat kita itu adalah orang yang terdekat dari kita. Iya kan Mas? Jadi kita punya mitra. Jadi mitraku ini udah lama kerja sama aku. Terus akhirnya di orderan yang banyak ini dia tidak menyelesaikan di waktu yang aku tentukan. Sedangkan ini B2B ke company gede gitu. Pertanggungjawabannya kayak gimana? Gak sesuai deadline dia. Terus harusnya juga produksi yang bulanan untuk stok di toko gak berjalan. Jadinya pasar datang ke toko, Mas size-nya ada nggak? Nggak ada gitu. Terus saya kosong. Jadi dalam satu problem ini, akhirnya rugi operasional selama 8 bulan. Operasional aku kebetulan nggak terlalu banyak ya. Jadi 15 juta per bulan dikali 8 bulan, sama plus produksi yang ada 5 perusahaan ini yang harus aku selesaikan.
Itu di titik terendahnya aku sebagai business owner di RW Fitco. Aduh, kupikir ya Allah, umur 27 tahun, kukiranya itu masa emas aku, masa jayanya buat menjadi seorang entrepreneur. Tapi ternyata Tuhan memberikan cerita yang berbeda gitu. Tapi tadi kalau dari ceritanya kan di apa ya, di masa-masa itu justru yang menyelamatkan adalah orderan-orderan dari B2B kan. Yang dimana mungkin tadi ada dua strategi yang diterapkan Mas Rewa, ada yang ke B2C, ada yang ke B2B. Betul. Kalau B2C mungkin kan satuan belinya gitu kan, Iya. dari customer. Tapi dari B2C itu juga itu yang melahirkan orang-orang B2B itu tertarik lah, ini modelnya bagus nih. Betul. Kalau dibikin seragam nih, kalau Betul. segala macam lah. Tentunya ini kan punya dua strategi yang berbeda. Betul. Gimana strateginya Mas Rewa untuk masuk ke pasar B2C sama pasar B2B? Untuk yang pertama adalah ke kualitas produk ya. Jadi kita harus nentuin market dulu. Di marketnya ini kita mau kelasnya kemana? Oke. Kelas bawah, middle, atau Up. up gitu kan. Nah kebetulan RW Fitco itu targetnya di middle ke up. Jadi orang mas kalau beli baju di toko, kan dulu kita punya offline store kan. Jadi Betul. kita punya experience. Dan di RW Fitco itu nggak jual barang mas, tapi jual experience dan value pro. Jadi kalau misalnya nih, Mas Iksan datang, halo kak silakan, oh ya kakak lagi butuh apa gitu, Oke. peruntukannya seperti apa. Jadi bukan, hai kak kita ada kaos ini, kaos bagus banget buat kakak. Enggak, aku sebagai owner terus mendevelop tim aku di RW Fitco tidak seperti itu cara penjualannya. Iya. Jadi orang datang, halo kak lagi cari apa, mau dipakai buat apa begitu. Awalnya sapaan terus ditanya, terus ini kak aku lagi mau ada acara kondangan misalnya, atau lagi mau liburan ke outdoor, ke pantai kayak gitu-gitu, atau mau lagi meeting gini. Ya udah kak kita punya produk ini bagus banget buat kakak pakai. Terus kakak di rumah tuh atau di kamar tuh punya warna yang belum tuh warna apa gitu. Oke. Terus kesukaannya warna apa, ya udah. Jadi produk-produk yang kami punya itu kami selling Ya, dengan sesuai kebutuhan. sesuai dengan kebutuhan. Jadi, oh ya udah mas, ini bagus, ini nanti masnya bisa pakai ini bisa masnya pakai ini, di mix-mixnya dengan ini gitu. Ya udah, jadi dia beli satu, jadi dia sekalian ini lagi gitu, jadi satu orang bisa belanja 3 gitu. Berarti kan di situ kan ada experience yang dimana solusi atau masalah yang dihadapi oleh customernya. Terus di customer lagi itu beli tuh nggak hanya dilihat gini mas, bener-bener dicek. Oke. Kayak Jahitannya. jahitannya, terus ada sisa benangnya kah, dari pokoknya bener-bener dicek, dibolak-balik gitu loh bajunya. Jadi satu orang tuh transaksi bisa agak lumayan lama lah untuk melihat detail-detailnya gitu. Nah kalau orang punya duit kan mikirnya seperti itu ya. Jadi dia mikir beli sesuatu untuk jangka panjang. Iya. Dan itu yang diterapkan di RW Fitco. Dan itu lebih enak lagi mas. Jadi misalnya datang, habis itu besok saudaranya datang. Kemarin saudara saya bilangnya di sini beli kebijakannya bagus ya, gitu. Jadi datang lagi. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya itu berjalan sendiri marketingnya, karena kita fokusnya di awal adalah kualitas. Nah itu sih bener sih, kalau misalkan kita mau tahu kualitas sebuah produk itu bagus atau enggak, atau misalkan produk yang diciptakan itu sesuai market atau enggak, indikatornya tuh ada dua. Yang pertama itu adalah produk kita itu repeat order atau dibeli kembali oleh konsumen. Yang kedua adalah direkomendasikan oleh konsumen kita gitu kan. Kalau misalkan produk kita udah sampai di level itu, berarti produk kita ya bagus dan sesuai kebutuhan atau keinginan market gitu. Betul. Nah Mas, Rewa sendiri untuk memaintenance bisnisnya ini, karena kan pasti semakin kesini itu semakin banyak kompetitor yang di industri yang sama gitu. Apalagi sekarang dibanjiri produk impor juga. Kemarin kan sempat juga Itu saingan sih. ya kan, industri garment, industri fashion itu tuh lagi kacau kemarin sempat karena dihajar produk impor gitu. Nah dampaknya sendiri ke usahanya Mas Rewa gimana nih? Karena prinsip di kami di awal adalah identitas dan value perusahaan, jadi tetap di ranahnya itu. Oke. Jadi sebenarnya ketika ada market atau pesaing kompetitor yang baru, ya udah kita ngeliatin kalau yang rame apa nih gitu. Terus dari identitas atau visi misi dari RW itu seperti apa, ya udah dikombinasi. Misalnya lagi ramai model kayak gini, lagi ramai baju kayak gini gitu kan, RW itu ngeluarin yang tidak keluar dari ranahnya. Oke. Kayak gitu. Jadi positioningnya udah kuat banget di situ. Position udah kuat banget karena sudah punya identitas kan. Jadi ketika ada brand baru atau tren baru lahir, ya kalau dari RW itu nggak menganggap sebuah saingan ya, Iya. tapi lebih kepada menganggap oh ini inovasi baru nih. Iya. Apa yang bisa aku ambil sih dari inovasi yang terbaru ini, tren baru ini buat RW Fitco. Oke. Kayak gitu. Berarti bukan tipe yang latah atau FOMO Enggak. ketika ada ini tren atau ini ada produk baru yang mungkin lagi digemari, ikut ke sana, ikut. Jadi kayak nggak punya identitas yang jelas gitu kan. Benar. Sementara di sini tuh kadang-kadang di mahasiswa juga gitu tuh.
Jadi apa ya, FOMO-nya tuh tinggi. Ketika ada kompetitor menciptakan sebuah produk A, merasa punya kompetitor lebih pindah ke sana, kompetitor B yang lain pindah ke sana. Jadinya identitas diri sendiri nggak ada gitu. Iya, tapi sebenarnya Mas ada beberapa part dalam dalam hidup ngomongnya, kayak part dalam dunia bisnis itu tuh pasti ada sesuatu yang difomoin. Iya betul. Iya kan, Buat kayak menciptakan tren. buat menciptakan tren kayak misalnya apa dulu SD Alguna, terus Tahiti dan lain-lain. Iya. Produk-produk kayak gitu kan. Nah kita tuh sebagai kalau kita mau mendirikan perusahaan, kita harus selalu fokus dengan jalan perusahaan kita. Value-nya di mana, ranahnya, batasan-batasannya di mana, gitu kan. Nah kalau di Aerofitco sendiri, Aerofitco bikin satu produk itu harus timeless. Minimal produknya itu 3 tahun lah bisa dipakai atau 300 kali lah bisa dipakai, dan itu bisa dipakai kapanpun. Jadi kalau misalnya aku restock atau aku produksi kembali itu masih bisa dipakai. Jadi kayak ini kan produk yang 9 tahun yang lalu, tapi ketika aku pakai sekarang masih oke-oke aja. Nah disitulah brainstorming sebagai kita pelaku pengusaha atau fashion maker atau siapapun yang bergerak di bidang tertentu yang harus memikirkan sustain dari produknya. Betul. Kayak gitu. Contoh mungkin kayak gini juga ya, ada sepatu Nike misalkan ya, Benar, yang benar. apa di dunia olahraga gitu. Sebenarnya dia bikin sepatu pantofel juga bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa Tapi aja. kenapa kok dia nggak bikin sepatu pantofel gitu? Iya. Karena kan mungkin akan keluar dari DNA-nya atau identitasnya. Gitu. Betul, itu yang paling penting kalau mau mendirikan sebuah brand. Betul. Nah itu Mas Rawa sendiri tadi kan udah bikin produk, udah gini. Nah terus sekarang masuk ke strategi pemasarannya gitu. Nah, Iya. strategi pemasaran yang dilakukan itu gimana nih? Tadi kan sempat spill juga, di online seperti ini lewat Instagram, kemudian juga ada buka offline store juga. Nah, terus kalau sekarang nih di 2026, Ya. kan kayak gimana ya? Jadi kan kemarin kan perusahaannya habis bangkrut kan. Habis bangkrut ratusan juta, terus ngembaliin kegagalan-kegagalan itu, akhirnya alhamdulillah bisa survive. Terus strategi yang paling ini ya dari WhatsApp aja. Jadi orang aku upload, orang mau kayak gitu-gitu aja Mas. Maksudnya aku bermain pelan, yang penting konsisten. Dan ini tapi harapannya ke depan aku akan melakukan strategi baru ya untuk mengikuti ini. Mungkin besok kan saya lagi ramai banget affiliate kan. Betul. Ya, jadi untuk 2020 ini fokusnya ke situ sih. Mau affiliate juga gitu. Affiliate juga, jadi aku nggak terlalu capek bakar duit buat Ads atau apa? ads dan lain-lain, tapi ya udah cukup ke user sebagai afiliator aja. Misalnya Matisan afiliator baju, udah aku kasih 10 orang, kasih 10 sampel satu orang, mereka yang jual tiap hari, mereka dapat komisi dan mereka bekerja untuk kami gitu kan. Iya. Dia dari gaji sebulan, dia dapatnya dari komisi. Itu kayak strategi yang paling bagus ya dilakukan dari 2020 ini. Sekarang juga lagi tren sih, maksudnya kayak live streaming, kemudian affiliate. Benar. Lagi tren juga sekarang gitu. Terus semua marketplace atau sosial media itu udah ada keranjang kuningnya. Betul. Udah ada keranjang. Betul. Sekarang YouTube udah ada loh Mas. Iya, YouTube Shopping udah ada. YouTube, Instagram, Iya. udah semua kan. Jadi ada konektivitas antara marketplace dengan sosial media. Betul. Bisa dimonetize dari segi ads, mungkin bisa Benar. dimonetize juga dari segi keranjang kuning. Keranjang kuning, iya. Nah, terus mungkin tadi kan ada perjalanannya. Kan tak lihat sempat nulis buku juga kan. Nah, Benar. apakah itu bukunya itu ditulis karena kegagalan tadi atau gimana nih? Sehingga wah ini kayaknya perlu ditulis nih gitu. Jadi aku masih ingat di tahun 2022 di bulan September itu lah titik kayak aduh, sekarang gue punya kerugian besar yang harus aku selesaikan. Ya. Gimana caranya ya? Apa yang harus aku lakukan ya gitu kan? Jadi dalam waktu dekat ya udah jual-jual barang yang bisa menjadi uang gitu untuk menutupi produksi yang lagi sedang berjalan. Terus akhirnya depresi kan? Ya. Depresi, selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru kayak aduh, aku ini sekarang di fase apa ya, gini-gini ya. Ya udah, aku kan nggak punya duit buat ke psikolog. Oke. Gitu kan. Jadi aku bertanya sama diriku dan bertanya sama Tuhan. Jadi hidupku itu memang capek sih Mas sebenarnya, capek banget. Karena di fase itu yang kayak diterpa lah, Ya. diterpa badai, dilempar sama Tuhan, dijatuhin sampai di dasar lautan, dan aku harus ngapain gitu, untuk bangkit dari tenggelamnya aku. Jadi aku mencoba refleksi dulu gitu, apa yang kurang dari aku, apa yang salah, apa yang perlu aku perbaiki, apa yang perlu aku improve dan develop gitu kan. Terus akhirnya perlahan aku mempelajari banyak hal yang sebelumnya aku tidak pelajari, kayak lebih memantengkan strategi marketing, Ya. Identitas produk lebih dipertajam, terus itu secara brand, tapi secara personal juga seperti itu, mindset diperbaiki, terus hubungan sama Tuhan, terus hubungan sama orang, kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya ya udah, aku nggak bisa meluapkan
diri aku kepada orang. Jadi aku I spend my time 2 hours for menulis. Oke. Gitu. Setiap hari. Setiap hari. Jadi buku aku itu 500 hari Mas penulisannya. Wow. Jadi setiap hari tuh kayak ya udah dapat 1 halaman kan atau 2 halaman. Ketika aku melihat sesuatu atau aku mempelajari sesuatu dari riset dan journaling aku secara pribadi itu aku tulis. Misalnya kayak ketika orang meninggalkan kamu, gitu kan. Ada fase-fase tertentu pembelajaran kita jadi manusia, kebebasan memilih, terus privilege dalam keluarga, kayak gitu-gitu. Itu aku bikin sub-sub judul, akhirnya jadi satu. Oke. Namanya Rambu-Rambu Rewa. Berarti itu awalnya dari journaling? Dari journaling. Karena mungkin dari buku ini adalah salah satu cara aku untuk sembuh dengan apa yang aku alami. Ya, betul. Termasuk disakiti sama orang terdekat, teman sendiri. Kadang-kadang kan apa ya, journaling itu penting juga karena untuk memindahkan apa yang ada di kepala kita. Iya, biar nggak penuh. Iya, betul. Dituangkan mungkin dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk konten atau dalam bentuk apapun lah, yang intinya tuh biar pindah gitu. Masalahnya tuh berpindah ke kertas mungkin atau apa. Sebenarnya masalahnya nggak berpindah sih. Cuman kita lebih apa ya? Problems yang terjadi adalah bagaimana kita diajarin untuk punya acuan kesadaran atau tingkat level emosional. Ya, betul. Jadi setiap orang kan akan melewati fase kedewasaan emosi. Ya. Nah, dari yang aku dapat ini, pelajaran 3 tahun ini adalah pelajarannya bisa nggak sih aku melewati setiap fase-fase emosi ini? Ada 10 Mas, aku lupa. Aku nggak punya bawa catatan lagi ya. Di fase pertama kayak denial, terus pada akhirnya di fase terakhir adalah damai. Damai dari apa yang kita hadapi, kayak menerima takdir, menjalani apapun. Ya, memaafkan dan lain gitu. Tapi kita tidak lupa untuk selalu improve atau develop diri kita gitu. Kayak kemarin, aku kurang apa ya? Aku nggak bisa bahasa Inggris nih gitu. Ya udah, aku jadi masa-masa transisi 3 tahun ini udah, aku 1 jam sampai 2 jam setiap hari juga listening conversation with English. Jadi kayak aku ada pelajaran tiap hari gitu kan. Kan bahasa kan mengajarin kita beretika dalam berkomunikasi. Betul. Nah, jadi di bahasa Inggris yang aku dalami ini adalah gimana caranya berbahasa dengan etika sesuai dengan bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Itu berguna banget karena kesempatan tadi kita nggak tahu di kesempatan mana ketemu sama orang. Ketika kita sudah siap dalam beraksi, ya udah kita nggak ada kata aku belum siap. Dan itu tuh penting ya, kayak kita tuh menyisihkan waktu kayak tadi ya, mungkin 30 menit, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam setiap hari, yang dimana tuh kita tuh fokus mengerjakan suatu hal atau mungkin apa ya, ibaratnya itu tanpa ada distraksi. Betul. Dari orang-orang ataupun dari notifikasi mungkin itu tuh. Itu karena dari keinginan diri kita sendiri. Betul. Tapi itu memang harus dibiasakan. Iya, dibiasakan. Iya. Terus gimana caranya Mas Rewa untuk tidak stres? Iya kan? Iya. Karena aku dulu kan dari 2020 kan udah sering berolahraga ya Mas. Kalau dulu kan zaman kuliah kan olahraga yang ada di GSP. Iya, betul. Terus sering berjalannya waktu belajar, oh ternyata olahraga yang cocok buat aku tuh adalah ini, apa yang harus penting dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya, ya udah Mas, aku depresi tapi aku harus tetap berolahraga. Karena ketika kita berolahraga kan hormon endorfin naik ya. Iya, betul. Otomatis ketika kita stres, ketika kita punya banyak pikiran lain, hormon yang membuat kita bahagia atau happy untuk menjalani hari ya aktif gitu. Jadi ketampar gitu kan, kayak gue udah aktifin endorfin gue, udah masukin americano misalnya, ya udah hari itu jalani aja gitu. Betul. Itu juga olahraga tuh penting sih. Tadi kan apalagi kita lagi stres ya. Benar. Perlu stres rilis gitu. Stres rilisnya tadi mungkin dari journaling ada, tapi secara fisik juga tetap olahraga untuk membangkitkan hormon-hormon tadi gitu. Nah, biasanya olahraganya ngapain aja nih? Nge-gym aja Mas. Oh, nge-gym aja. Jadi aku menyempatkan waktu 2 jam untuk berolahraga, udah include semuanya lah. Oke, setiap hari juga? Setiap hari. Maksudnya ada waktu-waktunya ya, kayak rest day ada gitu. Terus kalau misalnya lagi banyak kerjaan ya nggak olahraga, kayak sekarang nih 6 hari udah nggak olahraga karena ngurusin rilis produk baru kan. Di RP itu kita bikin karya baru lagi. Belum bisa di-spill ini produknya? Bisa sih, bisa. Atau di udah launching kok, udah launching. Jadi aku bikin desktop. Jadi desktop modern karena RFIT kok lahir di Jogja. Iya kan. Kearifan lokalnya harus diangkat gitu. Betul. Jadi kayak aduh, RFIT kok apa nih sih yang harus menjadi tren terbaru gitu kan. Jadi brand fashion yang tidak hanya fokus ke tren modern, tapi kita juga bisa mengambil masa lalu atau apa yang sudah ada, kita angkat kembali di identitas Hero Fitco. Berarti kan tadi connect juga ke yang awal itu, bahwa Hero Fitco itu ketika diciptakan atau di develop itu tuh harus selalu ada story-nya kan. Jadi tetap balik lagi ke DNA-nya situ. Produk-produk selanjutnya juga pasti ke situ lagi muaranya kan. Nah, itu penting tuh. Nah, sekarang kan Hero Fitco namanya ganti ya Mas. Oh, ganti lagi. Jadi mana sih namanya, gak ada. Jadi RW Fitco Art
Way Fitco. Jadi art itu sekarang our, jadi kayak kita. Oke. Jadi Air Fitco ini akan menjadi sebuah perusahaan baju, menciptakan baju, membuat baju untuk membersamai langkah orang, perjalanan orang gitu. Berarti rebranding. Rebranding. Iya. Rebranding dari alasan yang di awal tadi aku kasih tahu meaningsnya ya, Iya. yang sekarang. Gitu. Terus alhamdulillah kemarin kita ada show juga di Jogja Fashion Week. Oh, berarti udah resmi dirilis juga untuk branding yang barunya. Udah. Jadi kemarin pada saat momen Jogja Fashion Week awal Air Fitco untuk nge-rebranding kembali. Dan semua karya-karyanya itu dari awal yang aku bikin sampai model terakhir menggunakan dengan cerita-cerita tertentu. Jadi modelnya itu berjalan tuh enggak? Ini nih. Iya ini RW Fitco. Jadi modelnya itu berjalan nggak ini mas, nggak hanya berjalan. Iya. Jadi mereka berjalan dengan identitas. Oke. Jadi kayak orang pertama berjalan dengan kebingungan. Jadi dia walk with anxiety. Ya. Jadi terus Berarti bajunya, Gen Z banget tuh. terus bajunya dengan siluet hitam putih. Jadi orang-orang yang belum ngerti nih arah hidup tuh kemana. Terus dia berjalan dengan kayak gitu. Terus penontonnya heran. Ini modelnya kenapa sih gitu gitu. Iya. Terus model kedua juga seperti itu. Terus jadi aku bagi tiga step model ya. Walk with anxiety. Terus ini berjalan dengan amarah. Oke. Kayak gua harus mampu, gua harus bisa. Pokoknya ambisius gitu kan. Yang terakhir berjalan dengan kedamaian, dengan confidence. Jadi dia sudah berjalan begitupun dengan outfitnya kayak aduh gua udah enjoy the moment, gua udah berjalan dengan kedamaian, gua udah berjalan dengan percaya diri kayak gitu. Terus akhirnya mereka keluar dengan membawa spanduk kampanye kecil. Oke. Tulisannya itu RW Fitco, nikmati proses perjalanan hidupmu, your way, your fit, wear your courage. Oke, berarti itu kan udah linear juga tuh sama yang tadi semuanya. Benar. Bahwa semuanya itu di develop produknya tuh nggak asal-asalan. Kemudian juga pada saat launching juga benar-benar dipikirkan, nggak asal launching. Besok ada launching produk ya gini-gini. Tapi ada balik lagi ada storynya kan. Sampai akhirnya ikut Fashion Week, kemudian juga di situ ditampilkan dengan beberapa konsep Karya. Iya, karya yang marketingnya juga oke banget gitu. Betul banget. Dan itu mungkin sebagai sesuatu yang baru juga ya, jarang-jarang ditemui tuh yang kayak gitu. Tapi itu bajunya itu merepresentasikan yang pakai nggak, maksudnya contoh yang marah mungkin bajunya kayak gini. Iya, Oke, yang dari coloringnya kan, dari Iya. coloring mix and match tuh, terus motifnya, patternnya gitu. berarti memperhatikan mimik wajahnya juga. Iya, jadi Oke. baju, karakter, face, Hmm. identitas sesuai dengan konsep yang kita bikin. Iya. Bisa ada cuplikannya atau ditonton mungkin? Ada sih, di YouTube ada kok. Namanya apa nih? Biar nanti abis ini bisa Jogja nonton. Fashion Week 2025 itu ada RW Fitco di kami penampilan keempat Oke. gitu. Atau enggak di Instagram RW Fitco kami munculkan kok. Terus Boleh, ada boleh, makna-makna show-nya gitu. Nanti kita lihat deh gitu. Gitu mas. Oke, mungkin ini ternyata sudah lumayan nih, udah menjelang 1 jam Oh, gitu ya. kita di sini. Mungkin Mas Rewa pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa nih, kira-kira mereka harus dikasih wejangan apa, Oh, gitu. terutama yang baru mau mulai, karena kan program Wiragama ini banyak juga yang baru ide atau baru punya prototipe, walaupun mungkin ada yang sudah mulai jualan gitu, tapi biasanya didominasi dengan baru ide atau baru prototipe itu. Mungkin pesan-pesannya Mas Rewa gimana nih? Kalau pesan-pesan aku pertama di hidup ini tuh, kalau aku ya mas, setiap hari itu cuma ada 2. Oke. Kalau nggak keberuntungan, pelajaran. Ya. Jadi nggak ada kegagalan Ya. dalam kamusnya kan. Terus yang kedua, siapin aja semuanya dengan baik, belajar tren yang ada, percaya diri, dan jangan lupa nge-improve diri apa yang kurang. Dari bahasa mungkin, dari attitude, dari behavior, dan tetaplah jadi orang baik gitu. Sejahat apapun dunia, sejahat apapun orang, gagalnya berkali berapapun, ya udah tetap aja jadi orang baik dan terus mengimprove diri. Itu sih intinya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu gagal, itu bukan gagal tapi belajar. Belajar. Jadi cuma 2 lah. Kalau nggak keberuntungan ya pelajaran. Oke, siap. Itu dia dari bintang tamu kita hari ini, Andi Rewa. Terima kasih, Wirausaha Muda Gajah Mada. Sampai ketemu di episode berikutnya.